Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Samdev IT. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah partisi pada sebuah storage yang bisa berupa SSD ataupun hard disk. Mari kita belajar pengertian partisi dan tipe jenis partisi pada hard disk. Kita lihat di website ini. Jenis partisi hard disk ada primary, extend, dan logical. Extend sebuah partisi utama yang terdapat pada hard disk, untuk tipenya sejajar dengan primary. Namun partisi ini tidak dapat menangani pengolahan secara langsung. Untuk pengolahannya Anda harus menambah partisi logical dulu. Jadi kalau di partisi primary itu kita bisa, ibaratnya ini partisi yang paling utama lah, kita mau ngapain aja di sini bisa. Kita mau buat logical juga bisa, enggak juga bisa. Kalau yang di extended itu harus buat logicalnya. Nah ini guys, ini primary, ini kosong, belum dijadiin partisi. Ini logical nih, dua nih. Dan pernah ada kasus pada saat saya ingin menambah sebuah partisi di sini. Awalnya kan primary ada dua nih, terus yang sebelah sini, misalkan ya sebelah sini saya klik kanan, terus saya sync. Nah jadinya itu seperti ini, logical. Giliran saya mau balikin lagi jadi satu, nggak bisa, ada peringatan apa tuh. Dan ketika itu di yes, nanti ini tulisan basic ini, tipe hard disk ini itu ganti jadi dynamic. Nah jadi kalau kalian yang main-main di partisi ini mau install sistem operasi, itu tolong diperhatikan, jangan main-main karena ini menampung semua data kalian. Ketika sudah seperti ini dan kalian ingin mengembalikannya menjadi satu lagi, saya rekomendasikan menggunakan software apa sih namanya, nah ini guys, saya biasa download di Bagas 31. Bukannya promosi, tapi emang ini website yang cukup lengkap. Di Giga Purbalingga, Yasir 252, Adamsan. Nah ini guys, saya rekomendasikan pakai, aduh kan sebentar guys. Nah saya rekomendasikan pakai software ini. Kalian bisa download ini. Oh ini aja cara installnya guys, saya yakin pasti kalian bisa. Kalian install, kalian masukin cracknya, udah tinggal pakai aja guys. Ada kasus juga waktu saya main-main sama partisi ini, hard disk saya itu nggak kebaca guys. Hard disk saya itu nggak bisa kebaca di komputer manapun. Di laptop saya nggak kebaca. Kalau pas kita nyalain laptop kan biasanya booting masuk desktop. Dan laptop saya itu cuman mentok di itu guys, tampilannya itu kayak CLI, nampilin yang kalau misalkan kalian kehilangan grup loadernya itu grup rescue. Tapi kalau ini intinya itu hard disknya nggak kebaca OS nya juga guys, karena hard disknya yang nggak kebaca. Akhirnya saya copot hard disk saya masukin ke PC, ke komputer, saya colok, tetap nggak kebaca guys. Saya baca-baca di Google, katanya kalau kabel konektornya
Katanya kalau bukan kabel konektornya yang rusak, harddisknya yang rusak. Saya penasaran kan, akhirnya saya search lagi, saya cari-cari di Google, akhirnya nemu cara pakai Dispart itu, dan di situ kebaca guys, ada tulisan WD bla 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 bla, harddisk saya itu yang kelok, dan tulisannya itu locket, ke kunci, dan cara bukanya itu nggak ada cara pilihan lain selain di format total, dihapus total, clean. Akhirnya saya hapus semua. Saya mulai dari awal lagi, tapi ada beberapa data yang berhasil saya restore sih pakai, bentar guys. Nah ini pakai software ini guys, alhamdulillah bisa balik satu partisi lah, lumayan. Dan oh ya, saya lupa, kalau misalkan di kasus yang pertama tadi yang basicnya ini keganti sama dynamic, kan baru saya bahas bagaimana cara mengembalikan partisi yang dua ini jadi satu lagi. Nah, cara mengembalikan basic ke dynamic ini ada softwarenya lagi guys. Kalau nggak mau diformat ya, kalau mau diformat silahkan diformat aja, nanti bisa ke basic lagi. Tapi kalau nggak diformat, saya punya softwarenya, nanti saya kasih link di deskripsi buat kalian download. Saya cari dulu softwarenya guys, mana ya. Nah ini Dynamic Disk Converter, kita pakai aplikasi ini, software ini, buat balikin dari yang tadinya ini dynamic jadi basic, jadi bisa kita gunain lagi. Dan apa sih perbedaan basic dan dynamic? Kita search aja, kita cari. Dynamic System Disk yang mengolah volume dengan menggunakan database LDM. Database LDM adalah kependekan dari Logical Disk Manager, yaitu database tersembunyi yang berukuran 1 MB. Intinya aja nih, intinya mana ya? Keunggulan disk dynamic itu dapat merubah sistem volume partisi hard disk sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang kedua, dapat menambah jumlah partisi disesuaikan dengan kebutuhan tanpa restart ulang. Kelemahannya nih, dengan dynamic disk kita tidak dapat delete atau menghapus partisi hard disk, sehingga menghapus sistem receiver untuk melakukan alokasi free disk space untuk sistem secara otomatis menurut yang dibutuhkan oleh Windows. Seperti misal Windows 7 100 MB ini, kalau kalian misal Windows 7 kalian buat partisi itu dipilih buat sistem, kalian next, pasti nanti ada muncul partisi lagi 100 MB guys. Windows 8 350 MB dan Windows 10 itu 500 sekian MB. Dengan alasan di atas, kita tidak bisa install dual boot tuh. Kalau dynamic nggak bisa nih dual boot. Selain drift C, partisi tidak terdeteksi. Waduh, kalau yang basic ini hampir semua orang mungkin rata-rata pakainya basic semua guys, karena basic ini disupport dari semua platform. Nih yang basic ada dibagi dua lagi, partisi GPT, bisa kita buat primernya itu 128 partisi guys.
Kalau yang MBR cuma 4. Kelemahannya manajemen file terpaksa dilakukan per partisi sehingga terkotak-kotak. Nah, terkotak-kotak itu kayak ini guys, terkotak-kotak. Kita hanya bisa membagi partisi harddisk maksimal 4 primary saja. Tapi ini yang tipe MBR. Kehilangan fault tolerant kecuali dikonfigurasi. Oh iya, kalau ini kemungkinan kalau kalian makanya cuma mainan kayak gini aja, kalian install buat install OS, kayaknya nggak sampai sini nih. Dan saya akan sedikit membuat gambaran bagaimana sih caranya kita dual boot dan setting-setting partisinya, karena mungkin beberapa dari kalian ada yang masih bingung. Saya sekedar share apa yang saya tahu saja, saya tidak bermaksud untuk menggurui. Kita belajar bersama-sama, kita mulai langsung pada pembahasan. Misalkan ini partisi, dan ini misalkan tipe, saya menggambarkan tipe MBR. Di sini ada sistem ini yang 500 MB. Di sini C. Kalian minta partisi berapa guys? Kita buat 3 partisi aja karena MBR. Nah, mungkin seperti ini. Kalau misalkan kalian bingung, ada partisi lagi namanya heavy. Itu yang GPT guys, yang kalian biasanya pakai UEFI. Itu biarin aja, sama aja. Yang penting itu C, D, E. Itu yang kita bahas guys. Biasanya C buat kalian naruh OS, D data, dan E data juga. Ya bebas pada pilihan kalian. Dan huruf ini tuh tidak mesti seperti ini. Ini bisa kalian setting sendiri, change drive letter. Bisa kalian pilih abjad A sampai dengan Z. Kita balik kepada pembahasan. Kalau kalian mau install dual boot Linux contohnya, kalian tinggal klik kanan di sini aja guys. Kita ambil gampangnya aja guys, karena di sini C-nya cuma segini, D-nya segini, E-nya yang paling besar. Kita klik kanan, cari tulisan sync disk atau sync volume. Ketika sudah, kita tentukan jumlah kapasitas yang akan kita gunakan atau kita buat sebagai partisi yang baru untuk menginstal sebuah OS. Misalkan 30 GB, berarti 30.000 guys angkanya. 30.000 itu 30 GB. Kalau udah kita oke, nanti akan terbagi lagi guys. Dan di sini itu warnanya nggak sama-sama yang ini, sama yang sistem C, D, E beda. Ini unlocated atau masih kosong, belum dijadikan apa-apa. Itu kalian biarin aja guys. Kalau kalian udah buat bootable misalkan Linuxnya, kalian tinggal colok flash disknya ke laptop, kalian booting, masuk BIOS dan lain sebagainya. Di partisi kalian pilih ini, partisi yang kosong ini. Misalkan tadi kan 30 GB, itu kalian klik kanan, kalian new partisi. Nah, kalau misalkan saya pengen buat lagi nih, pengen triple boot, ya udah buat lagi aja di sini. Pengen quad boot, lagi aja guys gitu. Saya sarankan kalau ingin sampai triple boot, quad boot, itu jangan pakai MBR guys, pakai yang UEFI aja. Itu lebih rekomen daripada MBR. Dan buat kalian yang ingin nih pengen hapus Linux nih, Linuxnya hapus aja lah, pengen ganti Kali misalkan, ya kalian tinggal
ini diklik kanan, misalkan ini tadi, ini partisi ini diklik kanan, delete aja. Dan kalau udah di delete, kalian booting terus nggak muncul ke desktop, hanya ada tampilan grup rescue, nggak usah panik guys. Kalian tinggal booting lagi aja, kalian masuk BIOS. Nah di situ setting tuh OS apa yang mau kalian baca dulu. Kalau Linux kalian udah dihapus, otomatis tinggal Windows kalian guys. Dan Windows kalian itu diatasin di settingan BIOSnya. Kalau udah kalian save, kalian booting lagi dan normal. Dan untuk install Linuxnya lagi itu sama caranya. Kalian bisa ikutin tutorial di video saya yang sebelum-sebelumnya guys. Mungkin cukup sekian pembahasan dari video ini. Kalau masih kurang jelas bisa tanya di kolom komentar guys. Maaf kalau penjelasan saya masih acak-acakan, karena saya juga masih belajar dan saya sulit untuk menyampaikan sebenarnya. Oke, kita bertemu lagi di video tutorial berikutnya.